warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yafhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa alihi an-nur al-mudhhibi lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Al-Fatiha ila hadrati sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' sadatina ali ba'alawi صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها زن الأرواح الشهداء والأبطال المجاهدين في المعركة بإندونيسيا وأصولهم وفروعهم وإلى روحي الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب علوي السقاف وكي حامد والحبيب حسن بن هارون والحبيب قاسم والحبيب مصطفى بن هارون وجميع حبائبنا وجميع آبائنا وأمهاتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفقاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبجاههم وبكرامتهم وبإسرارهم الله يسهل أمورنا ويقضي حوائجنا ويبلغنا زيارة بيت الله الحرام وزيارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأداء الحج والعمرة في كل سنة والله سبحانه وتعالى يطول أعمارنا. Allah Subhanahu wa taala dengan berkat tawassul kepada para anbiya wal mursalin dan para aulia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita semuanya dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk bisa berangkat ke Baitullahil Haram untuk melaksanakan umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memanjangkan umur kita semuanya dalam sihat dan afiat, sihat dan afiat, dan langgeng beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita sebuah hadiah yang besar, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحتى تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة على الهدى والدلالة إلى الخير وابتغاء مرضات الله وثوابه وأجره. اللهم إني قد استودعناك ما علمتنا فاردد إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian bulan lalu kita sudah mendengarkan cerita umatnya atau sahabatnya Nabi Isa alaihissalam yang dikirim ke kota Antakya untuk menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan inti dalam cerita ini, semua mereka kebanyakan daripada kaum Antakya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memperlihatkan mukjizatnya Nabi Isa yang dinisbahkan kepada sahabatnya
3 orang sahabat Nabi Isa alaihissalam, yaitu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dan menyembuhkan anak kecil yang matanya sakit, yang kemudian dengan biidznillah subhanahu wa ta'ala anak kecil itu buta matanya dengan mukjizatnya Nabi Isa yang dinisbahkan kepada temannya yang 3 itu, yaitu sahabatnya. Kalau diibaratkan, kalau Rasulullah itu punya sahabat, kalau Nabi Isa itu sama dengan punya sahabat juga, yaitu orang yang hidup pada zamannya Nabi Isa alaihissalam. Nah, sehingga anak kecil tadi itu ketika sahabatnya Nabi Isa yang 2 tadi membuat bola mata dan kemudian sampai ditempelkan di matanya sehingga kembali menjadi bentuk mata sebagaimana Allah ciptakan, dan yang terakhir adalah mukjizat, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan izin atau memberikan berkah untuk menghidupkan orang yang sudah mati itu, sehingga mereka banyak yang masuk Islam, beriman kepada Allah, dan juga diantaranya rajanya juga beriman. Ada mengatakan bahwasanya rajanya itu tidak beriman. Mereka ayat selanjutnya dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. أنتم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim 3 utusan kepada kota, kepada keluarga raja, kepada orang kota Antakya, 3 orang yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam atas perintah Nabi Isa alaihissalam. Mereka berdakwah kepada raja dan keluarga-keluarganya dan orang-orang istananya dan orang kota Antakya umumnya. Mereka mengatakan begini, qalu ma antum illa basyarum mithluna. 3 orang itu ketika mereka sebenarnya banyak yang tidak percaya pertama-pertamanya, mereka mengatakan qalu ma antum illa basyarum mithluna, wahai utusan Nabi Isa yang 3, kamu itu tidak lebih daripada kami. Kamu itu cuma bashar misluna. Ini kemarin saya ceritakan semuanya sampai setelah mereka beriman. Sekarang saya ulang kembali, replay ayatnya. Nah, kemarin sudah mulai kafir sampai mereka datang, ceritanya sudah kita ceritakan bulan yang lalu. Jadi sebenarnya mereka itu ketika 3 orang itu datang, yang pertama 2 orang, kemudian ketika 2 orang dipenjara dan dipukulin, datang 1 lagi berpura-pura enggak kenal sama 2 orang itu. Jadi bercampur dengan keluarga raja dan orang-orang istana. Mereka menyamar yang 1 itu. Paham? Mereka mengatakan, orang-orang istana, orang-orang kafir pada zaman itu mengatakan, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Kamu itu tidak lebih daripada kami. Kamu itu adalah cuma sekedar manusia. Bashar mithluna, manusia seperti kami. Naam. Wa ma anzalar rahmanu min syai'. Dan Allah tidak menurunkan kepadamu sesuatu. Naam, min syai'. In antum illa takdzibun. Anda ini, kalian ini bohong semuanya, omong kosong.
mengatakan bahwasanya Allah itu satu, berimanlah kepada Allah, kamu ini semuanya bohong. Naam. Mereka mengatakan kemudian, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun. Qalu rabbuna, mereka mengatakan rabbuna ya'lam, Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Jadi ketika mereka ingkar dengan utusan itu, maka mereka mengatakan qalu rabbuna ya'lam, sesungguhnya Allah yang maha tahu, inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya kami kepada kalian lamursalun adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, kami utusan Nabi Isa alaihi salam. Di sini ada lam mursalun. Kalau dalam ilmu nahwu itu lam mursalun, lam litakid, lam untuk meyakinkan orang. Sampai-sampai kadang-kadang orang sekarang, Pak, kalau untuk meyakinkan itu pakai sumpah. Jadi orang-orang dulu Allah mengajarkan kita itu jangan mudah untuk bersumpah. Sedikit-sedikit wallahi, wallahi, wallahi. Tidak gampang orang bersumpah itu. Kalau seandainya bohong, maka dia harus bayar kafarah 3 hari berpuasa turut-turut 3 hari. Naam. Di sini dalam bahasa Arab itu enggak gampang untuk meyakinkan dirinya kalau benar itu pakai sumpah. Tapi di dalam bahasa Arab hebatnya itu pakai lam takkid. Lam takkid itu meyakinkan orang. Jadi mengatakan bagaimana? Inna ilaikum lamursalun. Sesungguhnya kami ini utusan, betul-betul utusan kepada kalian. Kami diutus Nabi Isa. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tugas kami hanya menyampaikan dakwah, yakni menyampaikan at-tablighil bayyin al-zahir. Kami menyampaikan dalil daripada Allah, daripada kitabnya Nabi Isa alaihissalam, dengan dalil-dalil yang wadih. Yang itu apa dalilnya, buktinya, yaitu menyembuhkan penyakit ibra'atul akmah, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan anak kecil yang buta, wal abras, yang kena baras, wa kadzalikal marid, menyembuhkan orang yang sakit, wa ahya'il mayyit, dan juga menghidupkan orang yang sudah mati. Naam. Mukjizat ini apakah dimiliki Nabi Muhammad? Semua mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Isa alaihissalam ini muridnya atau sahabatnya bisa menyembuhkan orang yang buta, tetapi Rasulullah juga pernah menyembuhkan matanya sahabat Qatadah di dalam peperangan ketika sahabat Qatadah tercongkel matanya. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil ludahnya Rasulullah, ditempelkan pada matanya sahabat Qatadah, biidznillah sembuh matanya sahabat Qatadah dan tidak pernah sakit selamanya. Dan juga ketika ada sebuah peperangan, Sayyidina Ali tidak terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, di mana Sayyidina Ali? Gali ya Rasulullah, Sayyidina Ali ada di khaymah, ada di tenda. Beliau dalam keadaan sakit matanya. Maka didatangi oleh Rasulullah, disembuhkan, dilap dengan diusap dengan ludahnya. Maka sahabat Ali sembuh dari penyakit matanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mukjizat yang dimiliki. Intinya apa yang dimiliki oleh nabi-nabi yang lain dimiliki oleh Nabi Isa alaihi salam. Makanya ketika disebutkan sehingga ditorehkan mukjizatnya Rasulullah ini, diceritakan di lagu Qamarun yang ma'ruf. Di antaranya lagunya begini, lagunya di Qamarun itu. Wariqul Mustafa yashfil alila, Allah Allah. Ludahnya Rasulullah ini yashfil alil, bisa menyembuhkan penyakit. Yashfil alila, bisa menyembuhkan penyakit.
وعين قتادة خذها دليلا. Dalilnya apa? Dalilnya matanya sahabat Qatadah. Tadi itu yang diceritakan tadi. Wa ainu aliyin fakhudha dalila. Matanya Imam Ali yang disembuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian mereka mengatakan, qalu inna tatayyarna wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Kami ini tugasnya cuma menyampaikan wahyunya Allah dengan dalil-dalil yang jelas dan tampak, yaitu dengan ibra'ul akmah, menyembuhkan matanya anak kecil yang sakit, dan juga penyakit baras, dan juga menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi intinya diambil pelajaran dalam dakwah ini. Dalam dakwah ini diambil pelajaran, ketika kita berdakwah, ketika kita mengajak orang, jangan sampai putus asa atau sedih ketika yang diajak itu enggak mau. Misalkan ada orang enggak mau sholat, kita ajak untuk sholat, ternyata dia membangkang. Tugasnya kita itu cuma mengajak. Enggak bisa kita memaksa untuk dia betul-betul mau sholat, enggak bisa. Jadi intinya wa ma alaina illal balagh. Jadi urusannya para nabi itu adalah cuma menyampaikan. Adapun urusan hidayah itu adalah Allah yang memberikan hidayah semuanya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sedih melihat kaumnya tidak beriman kepada Allah. Rasulullah ini adalah orang yang tidak pernah sedih dengan keadaan yang menimpa Rasulullah. Rasulullah enggak pernah sedih karena kefakirannya. Rasulullah tidak pernah sedih dengan pribadinya. Akan tetapi Rasulullah sedih dengan kejadian apa yang terjadi pada kaumnya, yaitu mereka tidak mau iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menegurnya. Melihat Rasulullah sedih, Abu Lahab enggak beriman, pamannya sendiri enggak beriman. Melihat Abu Jahal enggak beriman. Melihat mereka semuanya orang-orang itu menentang agamanya Allah, maka Allah berfirman, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Maka barangkali, kata Allah, engkau wahai Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kemungkinan barangkali wahai kekasihku Muhammad, engkau akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yaitu Al-Quran. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai kekasihku Muhammad, mungkin kamu akan menyebabkan dirimu itu sakit, menyebabkan dirimu lemah. Kenapa? Karena engkau sedih dengan kekufuran mereka-mereka itu. Jadi kata Allah, enggak perlu bersedih wahai kekasihku Muhammad. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Wahai kekasihku Muhammad, enggak perlu sedih. Tugasmu itu cuma mengajak mereka. Kewajiban seorang nabi itu adalah at-tabligh. Sifat wajibnya para anbiya itu ada 4. Yang pertama adalah tabligh, siddiq, amanah, fatanah. Pertama, tabligh. Seorang nabi itu sifat wajibnya harus menyampaikan wahyu.
Enggak mungkin para anbiya itu untuk meninggalkan tabligh itu enggak mungkin, karena sifat wajibnya seorang nabi. Kenapa kok ini dijadikan sifat wajib seorang nabi bagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat? Ini menunjukkan wajibnya menyampaikan kebenaran kepada siapa saja yang dianggap dia melanggar perintah Allah. Jadi tugasnya para nabi itu cuma menyampaikan. Urusan hidayah itu adalah Allah. Coba bayangkan para hadirin, banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada Nabi, ternyata keluarganya enggak beriman. Rasulullah, Abu Lahab enggak beriman. Kurang mulia apa Rasulullah? Tidak bisa ngasih hidayah Abu Lahab. Ya, Rasulullah kurang mulia apa? Apa saja yang yang diminta oleh Rasulullah pasti dikabulkan sama Allah. Tapi Rasulullah ditawari gunung untuk menjadi emas, enggak mau. Apa kalau seandainya Rasulullah mau, pasti dikabulkan oleh Allah, tapi enggak diberi satu oleh Allah. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sudah jelas-jelas Allah nasnya mengatakan, wahai kekasihku Muhammad, engkau enggak bakalan bisa ngasih hidayah siapa saja yang engkau maui, yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Coba bayangkan. Ini Rasulullah paling mulianya para nabi, kekasihnya Allah, nabi yang paling dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana enggak dimanja? Nabi enggak pernah minta untuk berjumpa dengan Allah, diundang oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran itu asra, bukan sara. Dalam ilmu bahasa Arab itu kalau sara yasri, dia berjalan sendiri. Sara itu ila Bangil matalan, saya berangkat ke Bangil. Tapi kalau ada wazan af'ala, adhaba, asra, itu wazan bukan berangkat sendiri, tapi diberangkatkan. Diberangkatkan, bimakna Rasulullah ini diundang untuk berjumpa dengan zatnya Allah fi lailatul Isra'i wal Mi'raj, yang mana ditempuh dalam semalam. Dan itu memang secara akal tidak masuk akal. Tetapi Pak, para hadirin, agama itu enggak bisa diukur pakai akal. Enggak bisa diukur pakai akal manusia. Kalau seandainya agama itu pakai akal-akalan, kata dalam fikih, la musihal khuffain tahtahu. Kalau seandainya agama itu pakai akal, enggak mungkin, mustahil Nabi Muhammad dalam semalam bisa berjumpa kepada Allah sampai kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Langit itu jauh. Ingat sekali lagi bahwasanya agama itu enggak bisa diukur dengan akal kita. Syariat itu enggak bisa diukur dengan akal kita. Kalau seandainya syariat itu pakai akal-akalan, Pak, pasti di dalam fikih itu ada bab khuffain, mengusap dua alas kaki sepatu, kayak semacam sepatu gitu. Cuma kayak kaos kaki, cuma kaos kaki tebal. Ya bukan kaos kaki, ya bukan sepatu, bukan, tapi ada sendiri, khuffain namanya. Itu kenapa ketika ada orang sakit atau di perjalanan, boleh enggak buka khuffain tadi itu, boleh enggak buka sepatunya, gantinya ngelap kakinya itu bukan di bawah, tapi yang dilap di atas. Seharusnya yang dielap kan yang di bawah, orang yang di bawah yang dibuat jalan. Nah itu buktinya agama itu enggak bisa pakai akal-akalan. Agama itu pakai ta'abbudi. Agama itu semua apa yang Allah perintahkan itu adalah ta'abbudi. Ta'abbudi itu apa? Sudah, itulah perintah Allah, kerjakan. Seandainya syariat pakai akal, pastilah musiha, yang dielap sepatu itu di bawah bukan atasnya, tapi yang menjadi syarat sahnya itu di atasnya yang dilap, bukan bawahnya. Kalau di bawah, kalau yang di bawahnya dilap justru enggak sah. Ngelapnya, ngusapnya. Lagi, maaf,
Kadang-kadang kalau orang buang apa, bahasanya itu kentut ya, kentut, maaf kasar, buang apa, angin di belakang. Kalau pakai akal yang dicuci yang belakang kan. Kenapa kok yang dicuci muka? Muka dan tangan. Sudah itu ta'budi, enggak usah ditanya. Loh, yang keluar dari belakang kentut, kenapa kok muka yang dicuci? Kalau ada orang ngotot bilang ini agama tidak masuk akal, ya udah gini aja jawab. Kalau kamu kentut depan orang, yang malu itu apanya kamu? Misalkan ya, di kerumunan orang ada seorang dia terhormat kentut, ya fulan kentut. Yang malu kan kalau secara akal begitu, yang malu mukanya. Ya sudah jawab aja, kalau dia mau pakai akal jawab. Karena yang malu mukanya ente. Makanya yang dibasuh wajahnya ente, bukan bawahnya, bukan tempat keluarnya angin itu, bukan. Jadi intinya agama itu enggak bisa diukur dengan akal manusia. Intinya apa yang sudah ditentukan oleh syariat itu adalah ta'abbudi. Ta'abbudi itu adalah sebuah penghambaan kita kepada Allah. Enggak boleh kita bertanya kenapa begini, boleh bertanya. Cuma kalau sudah dijawab ya harus sadar, harus jawab, ya harus paham begitu. Naam. Dia mengatakan wa ma alaina illa al balaghul mubin. Jadi hidayah itu adalah dari Allah. Tugasnya seorang nabi cuma menyampaikan. Satu lagi, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini diceritakan punya istri dua. Yang satu muslimah, yang satu kafirah. Ini seorang nabi ngajak umat hampir 1000 tahun dakwah, cuma dapat umat 80 orang. Hampir 1000 tahun, 950 tahun kalau tidak salah. Cuma dapat umat 80 orang. Sampai datangnya azab banjir itu, sampai datangnya azab atau banjir dari Allah Subhanahu wa taala, istrinya yang kafirah itu gak beriman dengan Nabi Nuh. Ini suatu bukti bahwasanya seorang nabi gak bisa ngasih hidayah. Sampai-sampai istrinya mati dalam keadaan ikut tenggelam. Karena yang tidak tenggelam itu orang-orang yang beriman dengan Allah. Yang sebelumnya orang-orang yang kufur senang mereka ngejek-ngejek Nabi Nuh. Nabi Nuh diejek tukang kayu, Nabi Nuh diejek gila, Nabi Nuh diejek macam-macam. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi Nuh ngajak mereka untuk beriman kepada Allah. Ngerasa Nabi Nuh ini ngerubah adatnya mereka. Hei Nabi Nuh, katanya, ajaran aba-aba kami tidak begitu. Kamu jangan menyalahi ajaran orang tua kami. Kami cuma beriman, kami cuma mengikuti ajaran orang tua kami. Kamu jangan mengada-ngada. Kamu itu cuma sekedar manusia. Kamu itu sama dengan kami. Kamu itu pembohong. Jangan mengaku Nabi Nuh. Wah, Nabi Nuh macam-macam ketika dakwah kepada Allah. Di antaranya ceritanya Nabi Nuh dipukulin sampai pingsan. Enggak cukup seperti itu. Pertama kali Nabi Nuh dimasukkan dalam karung yang diikat. Allah kemudian sama mereka, sama kaumnya dibuang ke sebuah rumah. Karena itu nabinya Allah enggak bakalan biarkan, ditolong sama Allah. Masih hidup berdakwah lagi, enggak kapok.
qalu inna tatayyarna, sehingga mereka mengatakan qalu inna tatayyarna, kami bernasib malang dengan kedatangan kalian. Qalu inna tatayyarna tasya'amna. Tatayyar ini bermakna pesimis, enggak optimis, orang yang suka mengada-ngada. Oh, gara-gara fulan akhirnya kampung ini menjadi begini, sering hujan karena datangnya kalian. Oh, enggak begitu. Ini orang-orang ini yang sering begitu itu sama dengan kaum Antiokhia, orang-orang kafir. Mereka mengatakan qalu inna tatayyarna, kami bernasib malang bikum, dengan kedatangan kalian semuanya. Kenapa? Waktu itu enggak ada hujan. Selama 3 orang ini datang utusannya Nabi Isa ke kota Antiokhia, di situ enggak ada hujan. Gara-gara kalian ini enggak ada hujan sekarang. Gara-gara kalian ini kemarau. Bisa babikum dengan datangnya kalian. Naam. La illam, ini lamul qasam. La illam, kalau seandainya, la illam tantahu, kalau seandainya kalian enggak berhenti mengajak kepada agama yang sesat itu, kata mereka, lanarjumannakum, kami akan lempar kalian dengan batu-batuan. Nah, jadi ceritanya ketika sebagian sudah masuk Islam, beriman kepada Allah, di antaranya ada sebagian yang enggak beriman. Di antaranya juga Qila, dikatakan rajanya itu enggak beriman. Ada yang mengatakan rajanya ikut beriman, ada yang mengatakan tidak beriman. Lanjut, yang orang 3 ini yang terakhir lanjut dakwah kepada Allah, lanjut terus, walaupun bagaimanapun terus dia berdakwah. Sudah didukung dengan sebagian orang-orang yang beriman di kota itu. Maka kata mereka, seandainya anda tidak berhenti berdakwah, mengajak kepada ajaran yang sesat itu, kami akan lanarjumannakum, kami akan lempar kalian bil hijarati, dengan batu. Nah, kenapa mereka mengatakan qalu inna tatayyarna bikum? Ini tatayyur, ini kalimat pesimis dari seseorang. Kenapa kok dibilang tatayyur, inna tatayyarna? Karena mereka itu biasanya main tebak-tebakan dengan burung. Burung itu bahasanya ta'ir. Ta'irun adalah ta'iratun, burung. Naam, ta'irun, burung. Biasanya mereka itu kalau mau pergi kemanapun, mau pergi atau mau menentukan pernikahan atau apa, mereka itu pakai burung. Kalau kita kan ajarannya itu pakai istikharah. Ini orang mukmin, tapi dia seorang kafir itu pada zamannya Nabi Isa, yang kafir itu kalau mau menentukan sesuatu nasib baik atau buruk, dia pakai burung. Nah, kalau burungnya ketika dilepas pergi ke kanan, maka katanya ini bertanda baik, berarti ke kanan, ayo lanjutkan perkara ini. Kalau ternyata burungnya dilepas ke kiri, maka mereka mengatakan, oh ini syar, enggak boleh dilanjutkan. Ini istikharahnya orang-orang kafir, ya mungkin begitu di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Makanya kesemisan mereka, ketentuan mereka itu dikatakan qalu inna tatayyarna. Karena mengatakan gara-gara anda semuanya ini enggak ada hujan di daerah sini. Sebelum anda datang hujan ini lebat, gara-gara anda enggak pernah ada hujan lagi. Ini inna tatayyarna, seandainya kalian enggak berhenti, enggak pergi dari daerah ini, kami akan membunuhmu. Kami akan melemparimu dengan batu sampai kalian terbunuh. Wala yamassannakum minna adzabun alim. Wala yamassannakum minna adzabun alim. Kalian akan merasakan azab daripada kami, dan kalian akan merasakan siksaan daripada kami, dan kami akan menyiksamu. Naam. Dan kami akan menyiksamu. Jadi mereka itu ketika kedatangan 3 orang itu, enggak ada hujan selama 3 hari. Enggak ada hujan selama 3 hari. Enggak ada hujan selama 3 tahun. 3 tahun mereka enggak ada hujan selama datang orang utusan yang 3 itu. Faqalu, mereka mengatakan, hadza bisyumikum, ini sebab kalian semuanya. Nah, ini sebab kalian semuanya. Naam. Sudah Isya? Sudah. Insyaallah ini ayat yang kita bacakan pada malam hari ini. Wa qalu
Fa illam tantahu lanarjumanakum wa lamassannakum minna adzabun alim. Jadi intinya ini perkara tidak bagus. Perkara ini tidak baik. Jangan menyebabkan sesuatu karena sebuah benda. Jadi semuanya itu adalah ketentuan Allah dan kita harus optimis. Misalkan kadang-kadang ada kita harus husnudzon sama Allah. Husnudzon terus. Tumpah kopi misalkan. Ada sesuatu yang jatuh. Jangan dikait-kaitkan kayak di film. Film itu kalau ada kamera ada kaca jatuh, oh berarti ada kecelakaan. Begitu enggak bagus seperti itu. Kalau ada kaca jatuh dari rumah, apa tafsiran kita? Alhamdulillah mau dapat nikmat. Alhamdulillah mau dapat nikmat, begitu. Ada kopi tumpah, air tumpah, oh berarti mau dapat rezeki. Ditafsiri yang bagus. Jangan seperti orang di film-film itu, jangan ditiru. Ya, kalau ada sesuatu jatuh, oh berarti ada kecelakaan, begitu. Enggak bagus. Itu sama dengan cerita ini yang menyatakan bahwasanya enggak ada hujan gara-gara kalian. Nah, ini namanya su'um. Ini namanya pesimis, suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi anjurannya di surat ini adalah anjuran kita untuk husnudzon kepada Allah, semuanya tafsir yang baik, semuanya tafsir yang indah, semua tafsir yang bagus. Jangan pernah menafsiri sesuatu yang enggak bagus. Di antaranya kalau seandainya ada orang datang bermimpi, apa tafsirnya? Oh masya Allah, antum tafsiri aja ngawur, tidak apa-apa. Yang penting tafsirannya bagus. Kok saya begini? Oh enggak, panjang umur. Oh enggak, insya Allah bakalan dapat rezeki. Husnudzonnya kita kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa nasmil ilma qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin astaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.